Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Trimawana dengan NIM 202410102028 dari kelas jaringan komputer T. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu collision domain, broadcast domain, dan juga topologi jaringan. Masuk ke materi pertama, yaitu relation domain. Apa itu relation domain? Nah, collision domain pada intinya adalah domain yang bertabrakan di mana paket data dapat bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim pada saat bersamaan, khususnya bila menggunakan protokol jaringan entanglement. Sementara, broadcast domain atau yang bisa disebut domain dimensia merupakan semua device atau perangkat yang dapat mengetahuinya yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Nah, ingat, hanya dalam satu segmen. Kalau lebih dari satu segmen sudah tidak bisa lagi. Selanjutnya, di sini ada sebuah gambar dan sebuah soal, yaitu lingkari dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait cara masing-masing collision domain dan broadcast domain. Nah, di sini saya mencoba menentukan collision domain. Dari gambar tersebut, untuk mengetahui collision domain, gambar tersebut itu ada beberapa cara. Yang pertama, setiap port pada switch merupakan collision. Yang kedua, seluruh port dari hub merupakan satu collision. Dan yang ketiga, yaitu setiap port dari router merupakan collision. Bisa kita lihat dari gambar ini. Di sini ada gambar switch yang mana terhubung ke router, server access point, dan juga hub. Untuk yang terhubung ke router ini, itu dihitung satu relation. Yang terhubung ke server juga dihitung satu relation. Yang terhubung access point dihitung satu goresan. Dan yang terhubung ke hub juga terhitung satu selection. Nah, dan kita bisa lihat juga bahwa hub di sini terhitung ketika komputer. Namun sudah berdasarkan yang saya jelaskan tadi, hub di sini dihitung satu condition. Untuk gambar di sebelahnya itu juga sama, di mana switch terhubung ke server. Di mana switch terhubung ke server, router access point, dan juga hub. Nah, untuk antara router ini juga dihitung satu relation. Jadi, total relation pada gambar ini yaitu ada 9 relation domain. Next. Oke, saya coba menentukan broadcast domain. Pada gambar ini, untuk mengetahui broadcast domain itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu setiap part dalam router terdiri dari satu berkas dokumen. Yang kedua, satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Dan yang ketiga, satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Nanti di sini kita bisa lihat bahwa terdapat dua router di mana masing-masing router itu terhubung ke switch. Nah, yang mana ini bisa kita hitung satu broadcast domain.
Yang sebelah juga begitu. Kita hitung satu broadcast domain. Sementara ada router ini, di sini juga kita hitung satu broadcast domain. Jadi, total broadcast domain pada gambar ini ada 3 broadcast domain. Next. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke soal yang nomor 2. Menentukan topologi yang digunakan. Setelah saya amati pada gambar tersebut, topologi yang digunakan yaitu topologi tree, di mana topologi tree itu sendiri merupakan gabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Nah, untuk yang saya lingkari berwarna biru itu merupakan topologi bus. Sementara yang saya lingkari warna merah itu merupakan topologi star. Lanjut. Kelebihan untuk topologi tree yaitu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu jaringan yang lebih besar jika dibandingkan jenis-jenis lainnya. Maka untuk topologi tree ini cenderung lebih besar. Sementara untuk topologi star dan topologi ring ini tidak cocok apabila digunakan pada skala di semua jaringan. Sedangkan topologi ini akan membagi semua jaringan pada bagian yang lebih mudah untuk diatur. Yang kedua, mempunyai akses segera. Kelebihan kedua topologi tree ini yaitu mempunyai proses segera. Padahal pusat merupakan jaringan. Untuk jaringan seperti ini akan lebih memungkinkan dari beberapa perangkat pada jaringan yang dihubungkan dengan pusat. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu memiliki keterbatasan titik yang dilakukan pada titik koneksi maupun keterbatasan dari lalu lintas siaran, sehingga untuk topologi tree ini mengatasi segala keterbatasan yang terjadi pada topologi jaringan star yang diinduksi pada topologi jaringan bus. Selain itu, teknologi ini saya juga telah menyediakan ruang yang cukup memiliki manajemen data yang untuk berekspresi pada jaringan di masa depan. Untuk kelebihan selanjutnya, yaitu memiliki manajemen data yang baik. Ciri-ciri topologi tree ini itu memiliki manajemen data yang baik dan mudah untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang lebih luas. Selain itu, untuk mendeteksi kerusakan pada kerusakan maupun kesalahan juga bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Selanjutnya, selain mempunyai kelebihan, topologi tree mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, yaitu dapat melumpuhkan semua jaringan. Jaringan secara keseluruhan bisa melengkung apabila terjadi kegagalan, utama pada kabel terang maupun hapusan. Sementara untuk seluruh jaringan ini akan memiliki ketergantungan dalam satu hapusan. Yang titik kerentanan pada topologi yang kedua yaitu dalam satu hapusan. Pengelolaan yang tergolong sulit. Untuk mengelola jaringan, topologi ini tergolong lebih rumit dan sulit, terutama dalam segi peningkatan ukuran di luar titik.
Hal ini juga berpengaruh pada kinerja yang semakin melambat. Padahal untuk topologi ini memiliki peran yang sangat penting. Kekurangan ketiga yaitu biaya lebih banyak. Untuk biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat jaringan topologi tree ini, Anda harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak karena untuk jumlah kabel maupun hubnya juga cenderung lebih banyak. Ditambah lagi apabila komputer terdapat pada tingkat tertinggi pada mengalami masalah, maka untuk komputer di bawahnya juga mengalami masalah, memiliki konfigurasi dan perawatan sulit. Untuk topologi tree ini memiliki konfigurasi dan perawatan yang tergolong lebih sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan banyaknya perancangan yang terdapat pada node. Selain itu, pemasangan pada kabel jaringan tree juga lebih cenderung rumit jika dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Next. Cenderung soal ketiga ini. Untuk soal ketiga ini, faktor harus diperhatikan dalam pemeliharaan topologi. Sebenarnya banyak faktor dapat diperhatikan dalam memilih sebuah topologi. Yang pertama yaitu biaya. Kita harus mengetahui dalam sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua yaitu kecepatan. Kita harus mengetahui sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Jadi kita harus menentukan seberapa besar kecepatan yang dibutuhkan. Apabila sistem tidak memerlukan kecepatan yang terlalu tinggi, maka kita tidak usah memberikan kecepatan yang terlalu tinggi. Faktor ketiga yaitu lingkungan. Banyak hal lingkungan dapat mempengaruhi dalam pembinaan sebuah topologi, misalnya listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain, yang mana akan mempengaruhi pada jenis perangkat keras yang digunakan. Untuk faktor keempat yaitu ukuran. Kita harus mengetahui seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Untuk faktor terakhir, memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Untuk faktor terakhir yaitu konektivitas. Kita harus menentukan apakah pemakaian yang lain menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dan berbagai lokasi. Nah, itu tadi beberapa faktor yang memang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah topologi jaringan yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Semoga harapannya yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, membantu memahami tentang collision domain, broadcast domain, dan juga topologi jaringan. Dan harapan saya semoga dapat menjawab tugas praktikum jaringan komputer ini. Apabila mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sangat sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.